Halo sahabat Raas TV2, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ompong tentunya di Raas TV2 yang mereaction video-video tentang misteri, mistis, legenda, dan sejarah agama, sejarah bangsa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini saya akan mereaction tentang sejarah dari Sabtono Sumarsono Channel. Jangan lupa guys subscribe, yang berjudul Gunung Penanggungan, Pusat Peribadatan Jawa Kuno. Bagaimana sejarahnya? Mari kita simak bersama, kiraat bersama video yang satu ini. Mari kita mulai. Penanggungan adalah gunung purba yang terletak di lembah Kaliporong, 40 km barat daya Surabaya. Gunung yang tingginya sekitar 1.600 meter ini, jika dilihat dari agak dekat, nampak sebuah puncak yang dikelilingi 4 bukit yang lebih rendah, ditambah 4 bukit di bawahnya. Susunan unik itu tak luput dari perhatian masyarakat Jawa kuno yang mengkaitkannya dengan Gunung Suci Mahameru sebagai puncak para dewa. Selain bentuknya yang tak lazim, Gunung Penanggungan menampakkan konsentrasi kepurbakalaan dalam jumlah yang sangat besar. Di bagian atas terdapat puluhan bangunan berteras, disebut punden berundak, serta gua pertapaan. Sedangkan di sekitar kaki gunung, masih ditemukan berbagai situs kuno, termasuk candi, gapura, sumber air, serta bekas pemukiman. Peninggalan sejarah di Gunung Penanggungan bisa dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, berbagai situs purbakala yang tersebar di desa-desa kaki gunung. Kedua, sisa bangunan serta gua pertapaan pada lereng-lereng atas yang jauh dari pemukiman. Pembagian kelompok kepurbakalaan itu bukan karena posisi geografisnya, tapi beberapa perbedaan, seperti fungsi, jenis bahan bangunan, dan masa pendirian. Peninggalan di gunung bagian atas pada umumnya terdiri dari punden berundak, altar pemujaan, serta gua pertapaan. Bahan yang digunakan adalah kombinasi batu alam dan balok-balok atau batu candi, dan hampir semuanya didirikan pada masa Kerajaan Majapahit atau abad ke-14 hingga 16 Masehi. Lain halnya dengan kepurbakalaan di wilayah pedesaan yang tak hanya memiliki fungsi berbeda seperti sumber air, gapura kuno, atau bekas pemukiman, tapi juga mewakili periode sejarah yang jauh lebih panjang, mulai abad ke-10 sampai 15 Masehi. Peninggalan purbakala di Penanggungan yang paling populer adalah sumber air Jolotundo. Pada dindingnya terpahat angka tahun Saka 899, yang merupakan tarikh tertua yang pernah ditemukan pada sebuah bangunan. Bukan hanya di wilayah Penanggungan, tapi di seluruh Jawa.
Dua peninggalan lain di kaki Gunung Penanggungan adalah Gapura Jedong dan Situs Belahan. Letaknya masing-masing di sisi utara dan timur. Kedong selama ini dinilai sebagai pemukiman paling tua di wilayah Penanggungan, karena di desa ini pernah ditemukan batu prasasti yang sekarang tersimpan di Museum Trowulan. Sayangnya kondisi batu cukup aus yang menyebabkan tulisannya hanya sedikit yang bisa terbaca. Informasi yang terdapat dalam prasasti itu adalah Desa Jedong pernah ditetapkan sebagai perdikan atau sima oleh Raja Mataram kuno, Rakai Layang Dyah-Tulodong, yang berkuasa tahun 919 hingga 927 Masehi. Ketika itu pusat pemerintahan masih berada di Jawa Tengah. Peninggalan utama yang tampak di sekitar Jedong adalah gapura dari batu andesit yang berjejer di poros utara selatan dan menghadap ke barat. Di atas pintu gapura terpahat kronogram yang berbunyi Brahmana Nora Kaya Bumi, yang bermakna tahun Saka 1308 atau 1386 Masehi. Hal itu menunjukkan gapura ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Sanegara atau Hayam Wuruk. Lokasi ini mewakili tempat tinggal sekelompok para pertapa. Pada jarak 100 meter di sebelah timur masih ditemukan sumber air bersih yang mengalir dalam sebuah gua. Di sekitarnya ditemukan sebuah batu bertarik Saka 1041 atau 1119 Masehi yang menunjukkan sumber Jedong sudah digunakan sejak masa Kerajaan Kadiri. Kepurbakalaan di lereng Penanggungan bagian atas ternyata lebih beragam. Punden-punden serta gua pertapaan tersebar di kelima puncak, yakni Penanggungan, Bekel, Gajah Mungkur, Kemuncup, dan Sarah Klopo. Semuanya mewakili fenomena budaya yang berkembang di daerah Gunung Penanggungan pada sekitar abad 15 Masehi. Angka 5 mengingatkan pada 5 puncak Mahameru yang menurut kepercayaan orang Jawa kuno, Puncak Pawitra adalah puncak tertinggi Gunung Mahameru. Bangunan lain yang tak kalah penting adalah Selo Kelir yang terletak di bawah Gunung Sarah Klopo. Temuan itu dilaporkan pada tahun 1904 oleh seorang kontrolir di Trawas yang menjadi monumen pertama, meski kondisinya saat ini rusak dan terpendam. Meski Patirtan Jolotundo pernah dikunjungi oleh JWB Wadenar pada tahun 1815, namun kepurbakalaan di Gunung Penanggungan baru dimulai pada awal abad 20, dipelopori oleh RAA Kromojoyo Adinegoro yang sejak usia muda giat melakukan penyelamatan warisan budaya Majapahit. Eksplorasi secara sistematis pertama kali dilakukan pada tahun 1936 atas prakarsa W.F. Stutterheim yang waktu itu diangkat sebagai pimpinan Jawatan Purbakala. Dalam survei yang berlangsung selama 5 tahun, tercatat 81 situs purbakala. Sayangnya hasil eksplorasi itu tidak pernah diterbitkan sebelum masa pendudukan Jepang. Dokumentasi lapangan sebanyak 400 foto berhasil diselamatkan dan tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Dari peninggalan situs yang ada di Gunung Penanggungan ini, dapat diinterpretasikan angka-angka yang terpahat dalam struktur bangunan menunjukkan angka
di mana agama Hindu masih dianut luas masyarakat Jawa, yang juga pada waktu itu kerajaan Majapahit masih berjaya meski berada pada periode akhir. Gunung memang tidak terlalu tinggi, bahkan bisa dibilang paling kecil di antara gunung-gunung sekitarnya. Namun mempunyai kelebihan yang menjadikannya sebagai salah satu situs purbakala penting dalam dunia arkeologi di Nusantara. Kita sudah selesai menonton satu video dari Sabtono Sumarsono Channel. Jangan lupa guys, subscribe, yang berjudul Gunung Penanggungan Pusat Peribadatan Jawa Kuno. Saya sangat berterima kasih kepada Sabtono Sumarsono Channel dan juga kepada teman yang telah merekomendasikan video ini untuk saya reaction. Kiranya cukup sekian perjumpaan kita. Kita kembali lagi, berjumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa guys, like and share and subscribe Raas TV 2 yang mereaction video-video tentang misteri, mistis, legenda, dan sejarah agama bangsa baik dalam negeri maupun luar negeri. Kiranya cukup sekian perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.